warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Boswa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dosen yang baru saja pergi ke Batam menjalankan tugas untuk Sertikom. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Sertikom itu dan apa sih tujuan dari Sertikom, mari kita kepoin dulu pengalaman pribadi dari dosen andalan kita yang satu ini. Selamat pagi Selamat Pak. pagi Momel, Wah, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. ketemu lagi Ceria Momel. sekali ya Pak ya hari Iya ini. Momel. Iya. Pak, hari ini kan kita akan membahas terkait Sertikom yang baru saja Bapak ikuti ya Iya. di Batam. Mm-mm. Nah, untuk mungkin sebelumnya boleh dijelaskan Sertikom itu apa sih dan tujuannya apa? Ah, baik Momel, terima kasih. Jadi Sertikom itu adalah singkatan dari sertifikasi kompetensi. Iya. Jadi Sertikom itu diperuntukkan untuk tenaga dosen dan tendik di perguruan tinggi vokasi. Jadi dosen dan tendik di perguruan tinggi vokasi itu dibuka untuk menambah eh, pengalaman dan juga meningkatkan kualitas profesionalisme dan diakui secara resmi dengan adanya sertifikasi kompetensi berupa sertifikat seperti itu. Oke, jadi suatu pengakuan ya yang Iya. berlisensi ya secara Iya, tidak langsung Mbak ya. Mel. Oke, Pak boleh mungkin dibagi pengalamannya selama di Batam, Pak? Ya, jadi eh, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mm-mm. bekerja sama dengan Kementerian Sumber Daya itu membuka sebuah pelatihan yang bernama Sertikom. Jadi di awal itu kriterianya itu membuka pengumuman, setelah itu seleksi dan juga eh, pengumuman hasil Sertikom. Jadi di November, awal-awal November itu kementerian membuka pengumumannya. Nah, jadi kami dari Politeknik Boswa itu sekitar 6 orang yang mendaftar di program Sertikom itu, dan kebetulan di lokasinya itu di Politeknik Negeri Batam. Iya. Nah, jadi eh, kami berenam ya Iya. lulus di Sertikom Politeknik Negeri Batam itu dengan berbeda-beda skema, Bang. Iya. Jadi kalau saya sendiri itu dengan skema eh, aplikasi desain SolidWorks Electrical. Nah, jadi dengan teman-teman lain dengan skema-skema yang lainnya. Jadi di salah satu pelatihan Sertikom itu di Politeknik Negeri Batam, eh, kampus tersebut menyelenggarakan sebuah pelatihan ya yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek. Itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang memenuhi syarat dari kementerian untuk bagaimana para dosen-dosen dan teknik melaksanakan sebuah pelatihan yang bersertifikat. Jadi Politeknik Negeri Batam juga bekerja sama dengan mitra global industri internasional. Jadi pelatihannya itu diakui oleh Global Certificate Internasional seperti Wah, itu, Bang. luar biasa ya Pak ya. Hasil itu berapa lama Pak itu menjalankan Sertikomnya Pak? Itu selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Jadi tahap-tahap 1 minggu itu mulai dari keberangkatan dari kota asal, dan juga hari-hari selanjutnya itu mengikuti pelatihan di Politeknik Negeri Batam secara step by step dengan mengikuti pelatihan yang di mentori oleh sebuah instruktur dari luar yang memang profesionalisme di bidang desain tersebut. Dan juga kami diberi pelatihan, dan di hari terakhir itu ada yang namanya ujian Sertikom, yaitu untuk menguji kami bagaimana seberapa lama kita melakukan pelatihan, dan di hari terakhir kita diberikan ujian sertifikasi kompetensi. Agak deg-degan atau gimana nih Pak selama Ya, ujian? tantangannya itu karena kita itu mempunyai menghadapi
software-software yang baru ya Iya. dibanding dengan yang sebelumnya. Saya sendiri itu apa namanya menghadapi eh, tantangan-tantangan software apa namanya dengan tingkat-tingkatan kesulitan yang diajari oleh instruktur dari luar, dan juga saya sendiri punya banyak pengalaman yang dengan bertemu dengan teman-teman dosen dari kampus lain. Nah, jadi apa namanya saya eh, sendiri mempunyai sangat-sangat banyak pengalaman di pelatihan Sertikom pada tahun ini. Seperti itu. Nah, oke. Berarti sejauh ini sudah banyak ya manfaatnya yang Iya. Bapak terima ya. Mm. Tapi menurut Bapak manfaat yang paling signifikan itu yang di diri Bapak itu apa, Pak? Manfaat saya itu yang pertama ya mendapat pengalaman baru, Iya. eh, mendapat sertifikat yang diakui secara resmi. Jadi nanti kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang terbuka, ada apa namanya sertifikat resmi yang saya pegang untuk menjadi acuan. Yang ketiga itu mendapat pengalaman baru di bidang teman-teman baru di kampus-kampus lain, bisa sharing-sharing ilmu di luar dari sertifikat kompetensi. Dan yang ketiga itu ya mendapat pengalaman eh, jalan-jalan ke Batam dan bisa apa namanya pertama kali menempati atau melihat Politeknik Negeri Batam itu seperti apa. Oke, Iya. berarti secara tidak langsung Sertikom ini membawa dampak positif ya untuk pengembangan kesejahteraan dosen juga ya Iya. salah satunya. Mm-mm. Tapi Pak, kan kita tahu juga tuh Pak, Sertikom itu kan apa benar itu Pak, Sertikom juga itu bisa berdampak untuk pengembangan karir dan profesionalismenya seorang dosen? Ya, itu sangat sangat berdampak Bu Amel, karena saya sebagai dosen khususnya di bidang eh, energi dan Iya. elektro itu di salah satu mata Iya. kuliah saya kan saya mengajar mata kuliah gambar teknik, Iya. dan alhamdulillah memang terkait dengan sertifikasi saya yang kemarin itu memang bisa menambah pengetahuan saya di bidang gambar teknik, dan itu saya bisa salurkan ke mahasiswa yang sudah saya dapatkan di selama saya Sertikom, dan itu juga sangat berdampak bagi kampus seperti Oke. itu. Selama prosesnya ini Pak, apakah ada kendala di bidang administratifnya tersendiri Pak? Untuk kendala bidang administrasi itu yang pertama ya mengenai kita harus jaga baik-baik itu yang namanya nota atau Iya. invoice Iya. ya, karena di Sertikom itu kementerian itu menanggung semua biaya mulai dari akomodasi, Iya. penginapan, perjalanan, dan itu harus dibuktikan dengan adanya bukti-bukti berupa nota. Jadi kalau misalnya nota-nota kita tidak jaga lengkap. baik-baik ya itu Iya. tidak tanggung, dan saya rasa proses-proses yang lain berupa administrasi itu saya rasa cukup mudah untuk dibuat, dan tantangannya itu mengenai selama Sertikom itu ya itu untuk akomodasi harus dipegang notanya. Oke. Seperti itu. Berarti saya juga mau kepo-kepo dikit. Hmm. Tips dong, berikan tips yang paling penting nih Pak agar bisa lolos Sertikom. Nah, itu yang paling pertama itu Iya. kan salah satu syaratnya itu ya membuat CV atau Iya. syarat proposal itu yang harus terkait dengan apa skema yang terbuka di Iya. Sertikom tersebut. Jadi harus sesuai dengan bidang kita. Yang pertama itu ya dilampirkan salah satu SK Iya. yang ada di situ, dilampirkan mata kuliah kita. Nah, jadi itu tantangannya. Terus tips-tipsnya itu ya harus administrasi harus lengkap, dan juga harus dilengkapi sebelum deadline pengumpulan berkas dan pengiriman berkas. Yang ketiga ya syarat-syaratnya harus mempunyai pengalaman di bidang skema yang akan dibuka nantinya ya, karena
kebetulan pelatihan Sertikom itu cukup singkat, sekitar 1 minggu kurang lebih. Makanya itu harus ada pengalaman terlebih dahulu untuk menjalani pelatihan sertifikasi seperti itu. Oke. Jadi bagaimana peran Sertikom itu Pak dalam menghadapi tantangan di dunia digital saat ini, utamanya di Politeknik Boswa? Ya, untuk tantangan di bidang digital, kan kebetulan skema yang saya ikuti itu adalah skema berupa perangkat lunak yang Iya. mungkin ada kaitannya dengan dunia digital, Iya. di mana dalam dunia industri ya, hubungannya link and match-nya dengan pendidikan dengan industri itu, mahasiswa itu harus ditekankan dalam hal mendesain, Iya. membuat desain manufaktur, dan itu sangat erat hubungannya dengan perangkat lunak ya, salah satunya itu software desain ya. Kalau saya itu di skema elektrikal, seperti itu. Jadi makanya saya dituntut untuk menyalurkan bagaimana apa yang saya sudah dapatkan di skema Sertikom itu untuk memberikan pengalaman atau memberikan ilmu-ilmu baru kepada mahasiswa agar mereka nantinya bisa diaplikasikan di dunia industri seperti itu. Luar biasa. Mungkin yang terakhir bisa dibagikan pesan Bapak untuk dosen-dosen muda di luar Ya, sana yang untuk akan mengikuti dosen-dosen Sertikom. muda jangan berhenti dan jangan tidak mau untuk mengikuti Sertikom tersebut walaupun apa tantangannya. Banyak dosen-dosen muda yang mengeluhkan belum apa-apa tidak mengikuti Sertikom karena banyak beberapa faktor, mungkin alasan, mungkin faktor karena terbebani sesuatu atau apa. Jangan, Iya. karena ini adalah menyangkut dengan pengalaman baru ya, dan sangat-sangat banyak pengalamannya. Itu saya. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak. Luar biasa ya bincang-bincang kita hari ini teman-teman. Dapat pengalaman seru juga dari Pak Syahrul terkait Sertikom yang baru saja dijalankan di Batam. Jadi untuk teman-teman yang dosen-dosen masih muda semuanya, ayo kita terus semangat, hadapi semua tantangan dan jangan pernah menyerah untuk mengikuti semua Sertikom yang ada ya Pak ya. Ya, makasih Bu Amel. Terima kasih Pak Syahrul atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga ke depan Pak Syahrul semakin sukses ya Pak. Amin. Dan menjadi dosen yang luar biasa. Amin. Terima Oke kasih. teman-teman, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.